pada sibuk nih. Lagi pada ngapain sih? Pasti kalian lagi belajar buat masuk SMA favorit kalian ya. Tapi si Lupe kenapa nih? Kayaknya sedih banget nih. Iya nih, kenapa sih Lupe? Ih, aku lagi bad mood banget nih. Bad mood kenapa sih? Aku dipaksa orang tuaku masuk ke sekolah yang bukan favorit aku. Gimana dong solusinya? Teman-teman, ini aja solusinya. Tenang, ayo kita tonton podcastnya anak SMP yang sedang cari SMA terfavorit di Sukabumi. Yuk teman-teman, check it out. Dia mampu berceramah, dia mampu khutbah. Metode belajarnya ini tuh gak ngebosenin. Itu sekolah unggulan yang ada di kota Sukabumi. Bisa ngebedain Hatay sama SMA lain lah. Rata 60% diterima di kampus-kampus favorit di Indonesia. Kalian udah gak bingung kan mau sekolah di mana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di Hatay Punya Podcast. Hari ini saya Akila, siswi kelas 7 dari SMP IT Hayatan Thoibah, pengen tanya-tanya nih seputar sekolah mana sih yang harus kita pilih waktu udah lulus SMP. Nah, di sini saya udah ditemenin nih sama Ustadz Abdul Kohar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah baik, insyaallah. Nah, aku mau tanya nih, kenapa sih kita harus milih Hatay ini sebagai SMA favorit kita? Ya, baik. Ada banyak alasan nih. Sepertinya kalau kita memilih sekolah SMA, ada banyak juga sekolah-sekolah baik dan terbaik mungkin di Jawa Barat termasuk di Sukabumi. Hayatan Thoibah merupakan salah satu sekolah unggulan yang ada di kota Sukabumi. Ya, yang pertama untuk memilih sekolah level SMA itu tentu pertimbangan kita juga sangat matang. Orang tua juga sangat rasional. Mengapa? Karena SMA itu ibaratnya jembatan yang akan menghantarkan kalian untuk menggapai kehidupan yang jauh lebih luas, tentunya nanti di perguruan tinggi dan masyarakat. Nah, di SMA inilah kalian pondasinya itu dibentuk, ya. Dan Hayatan Thoibah merupakan salah satu sekolah unggulan. Ya, salah satu indikator unggulannya itu dari 3 hal. Yang pertama dari performan legalitas sekolah memang sangat baik, ranknya cukup baik. Yang pertama akreditasi kita juga akreditasi A unggul, nilainya 98,2. Kemudian yang berikutnya selain itu juga SMA Hayatan Thoibah masuk sekolah penggerak tahap 2. Selain itu juga SMA Hayatan Thoibah masuk nilai UTBK 1000 sekolah terbaik di Indonesia. Kemudian alumni SMA Hayatan Thoibah rata-rata 60% diterima di kampus-kampus favorit di Indonesia maupun di luar Indonesia. Jadi di dalam negeri dan di luar negeri. Ya, mereka sangat bagus dan bisa diterima di sana. Selain itu Hayatan Thoibah dikenal sekolah yang menghadirkan karakter unggul bagi lulusannya. Karakter unggul yang dimaksud seperti kemandirian, tanggung jawab, kemudian kreativitas, kemampuan berpikir, ya, kemampuan menyelesaikan masalah. Alumni Hayatan Thoibah memiliki keunggulan di situ. Makanya mereka yang hidup di Jepang, yang hidup di Australia, yang hidup di Turki, yang hidup di Jerman, yang hidup di Mesir, dimanapun, mereka sudah memiliki modal yang sangat baik. Gitu. Itulah mengapa Hayatan Thoibah masuk kategori sekolah favorit dan unggul. Bahkan ada satu keluarga, seorang profesor dari Riau itu 3 putranya di sini. Jadi 3 putranya di sini. Dan mereka sekarang sudah sukses luar biasa. Nah, selain itu juga Hayatan dikenal mampu menghantarkan siswa-siswa biasa menjadi luar biasa yang unik. Jadi kalau yang sudah luar biasa menjadi lebih biasa, ya lebih hebat, itu output yang seperti itu tidak terlalu unik. Tapi kalau yang biasa bersama Hayatan Thoibah ketika sistem itu dijalankan, Masya Allah banyak yang menggapai di luar melebihi ekspektasi mereka begitu.
Nah, Ustadz tadi nih yang saya dengar Hatoi itu bagus banget ya, luar biasa banget. Apa sih yang bisa ngebedain Hatoi sama SMA lain? Iya baik. Jadi sebetulnya yang keunikannya, kalau kurikulum secara sistemik mungkin sama ya, sekolah manapun juga seperti itu. Jadi yang pertama, kalau dilihat dari historisnya, memang lembaga ini memiliki spirit perjuangan Islam. Jadi pesantren terpadu Hayatan Thayyibah ini misinya diantaranya adalah ingin menghantarkan lulusannya yang eksekutif juga nyantri. Jadi nyantri ya eksekutif. Jadi lulusan Hayatan Thayyibah dimanapun dia, apapun nanti profesinya, dia memiliki tanggung jawab dakwah. Dia mampu berceramah, dia mampu khutbah, dia mampu mengelola, membangun rumah tangga yang Islami, kemudian juga membawa misi-misi keagamaan yang baik. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah, ini yang uniknya adalah elaborasi atau kolaborasi dari sistem kurikulum nasional juga sistem kepesantrenan tradisional dikemas menjadi sebuah sistem yang modern, yang mengindonesia. Artinya di Hayatan Thayyibah ini semua golongan bisa hidup dengan baik, bisa tumbuh dengan baik. Sehingga siapapun yang sekolah di Hayatan Thayyibah, dari aspek akademik, dari aspek non-akademik juga religius atau keagamaannya, dia bisa tumbuh sesuai dengan potensi dan bahkan sesuai dengan keinginan yang ia harapkan gitu, seperti itu. Nah, kalau ngomongin sekolah sendiri ini tuh pasti kalau bagian mata pelajaran tuh ngebosenin banget ya, apalagi di sekolah-sekolah lain tuh metode belajarnya tuh ngebosenin banget. Apa sih yang ngebuat Hatoi metode belajarnya ini tuh gak ngebosenin? Baik, ini untuk SMA ya, karena SMA itu dipersiapkan alumni atau lulusan SMA itu untuk studi lanjutan di perguruan tinggi, maka sudah dipastikan mereka tidak bisa lepas dari teori ya, dari teori-teori dasar, dari literasi yang berat segala macam. Dan kita menyadari itu. Makanya Hayatan Thayyibah mencoba mengemasnya dengan berbagai pendekatan. Di antaranya guru-guru Hayatan Thayyibah dituntut lebih inovatif, lebih kreatif, mendesain sedemikian hingga model-model pembelajaran sehingga betul-betul bisa menyenangkan. Selain itu juga fasilitas-fasilitas yang mendukung, baik teknologi ataupun lingkungan yang kita hadirkan, juga menciptakan suasana yang tidak kaku dan tidak boring di Hayatan Thayyibah. Kemudian juga variasi-variasi jadwal ya, penjadwalan, juga durasi waktu yang digunakan, ditambah lingkungan yang asri di sekitar Hayatan Thayyibah, membuat suasana lingkungan pembelajaran itu lebih kondusif, insyaallah begitu. Nah, tadi kan udah ngomongin soal kelebihan. Sekarang aku mau tahu nih, apa aja sih pencapaian SMA Hatoi ini? Baik, yang pertama pencapaiannya tentu Hayatan Thayyibah di antara misinya bisa menghantarkan mereka masuk perguruan tinggi dengan membawa kriteria. Artinya tidak sebatas masuk perguruan tinggi, akan tetapi setelah mereka masuk di perguruan tinggi mampu mewarnai perguruan itu. Akila kan tahu ada BEM UI alumni Hayatan Thayyibah ya. Kemudian ada duta mahasiswa di IPB alumni Hayatan Thayyibah. Kemudian di Unair juga alumni Hayatan Thayyibah. Mahasiswa yang terpilih menjadi utusan di Thailand dari UII juga dari Hayatan Thayyibah. Kandidat presiden mahasiswa di Unpad juga alumni Hayatan Thayyibah, dan masih banyak lagi alumni Hayatan Thayyibah mampu mewarnai kampusnya ya, mampu mewarnai kampusnya. Kenapa? Karena itu tadi bahwa kita mempersiapkan mereka tidak saja mereka masuk perguruan tinggi, akan tetapi mereka masuk ke situ sudah membawa 3 hal. 1, culture belajar yang bagus. Jadi mereka sudah dipersiapkan memiliki budaya belajar layaknya belajar di perguruan tinggi. Seperti sekarang PLS ya. Jadi penelitian lapangan siswa itu selama 3 kali secara formal dilakukan. Santri di Hayatan Thayyibah ini seolah-olah di sidang layaknya menyusun skripsi. Jadi mereka sudah terbiasa melakukan riset. Guru-guru mapel juga demikian ya.
Jadi budaya kampus, ya, budaya riset itu sudah mulai dibudayakan di kita. Kemudian yang kedua, mereka memiliki daya tahan hidup yang kuat, kemandirian, kemudian tanggung jawab, kemudian strong lah. Alumni Hayatul Thayyibah itu strong, kuat, sehingga dia manapun dia bisa beradaptasi, bertahan. Kan sekarang sebaran alumni ada yang di Australia, ada yang di Jerman, ada yang di Jepang, ada yang di Mesir. Ya. Mereka rata-rata bisa bertahan hidup di sana. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah membawa misi keagamaan. Bagaimana mereka hadir di perguruan tinggi ini dengan akhlak yang mulia tentunya. Begitu. Kan udah ngomongin tentang Hatoy ya. Gila, Yeah. Hatoy bagus banget, luar biasa banget. Gimana sih cara kita bisa masuk Hatoy ini sendiri? Ya, yang pertama tentu kita melakukan seleksi, ya, melakukan seleksi. 3 hal yang menjadi titik berat seleksi kita. Yang pertama adalah masalah attitude atau moralitas, ya. Jadi akhlak, histori akhlak itu menjadi bahan pertimbangan kita. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan akademik, ya. Kemampuan akademik jelas ada standarisasi nilai minimal 7,0. Calon santri baru untuk bisa masuk di Hayatul Thayyibah. Kemudian yang berikutnya adalah dia harus memiliki kemampuan keagamaan yang baik, ya. Sudah bisa membaca Al-Qur'an gitu ya, sudah memiliki kebiasaan ibadah yang baik gitu ya. Kemudian juga harus siap dan mereka harus menjadi petarung untuk bisa mengikuti sistem dan beradaptasi dengan sistem yang ada di Hayatul Thayyibah. Karena sistem di sini memang cukup lumayan keras lah dalam tanda kutip ya. Bagaimana kedisiplinan, bagaimana mereka harus menjadi dirinya sendiri begitu. Karena prinsipnya setelah mereka menjadi mahasiswa itu ibaratnya yang menjadi dirinya, tidak ada lagi orang yang begitu peduli selain dirinya sendiri. Maka kita sebagai lembaga level SMA bertanggung jawab mempersiapkan mereka sebaik-baiknya begitu. Alhamdulillah saya lihat di Hayatul Thayyibah tuh ada yang sampai berkakaknya, adenya, ada sampai 3 generasi lah ya. Rata-rata juga 2-3 ini menyekolahkan di sini. Artinya mereka orang tua tidak kapok ya, sekolah di Hayatul Thayyibah gitu kan. Insyaallah. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa istiqomah gitu. Terima kasih Ustadz buat informasinya, semoga bermanfaat buat kita semua. Nah, sekarang kalian udah gak bingung kan mau sekolah di mana lagi? Semua yang terbaik ada di Hatoy. Ayo sekolah di Hatoy. Pilih sekolah Hatoy saja. Saya Akila dan Ustadz Abdul Qahar pamit. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.